Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nailal Muna. Di video kali ini saya akan menjawab uji kompetensi 1 mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nailal Muna, NIM 2020333190 dari kelas 3D PGSD Universitas Muria Budi. Soal yang pertama yaitu, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab penulisan ejaan yaitu 1. Referensi bahasa ibu. Yang kedua, penguasaan kosakata yang kurang tepat. Yang ketiga, kurangnya minat baca masyarakat. Yang keempat, kesalahan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul yaitu 1. Kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. Yang kedua, kata ulang. Yang ketiga, kata baku. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung yaitu 1. Tidak mengalami perubahan pada teks yang hendak dikutip. Yang kedua, terdapat penggunaan tanda titik berspasi yang berjumlah 3 buah di bagian kutipan yang dihilangkan. Yang ketiga, memakai tanda sig pada bagian kutipan yang salah. Yang keempat, terdapat tanda kurawal atau yang ada contoh yang dapat digunakan jika penulis ingin menambahkan informasi pada kutipan yang dicantumkan. Contoh kutipan langsung yaitu seperti di contoh. Lanjutan, kutipan tidak langsung yaitu 1. Mengalami perubahan pada teks yang dikutip. Yang kedua, tidak ada perubahan ide pikiran dari teks yang dikutip. Yang ketiga, disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulis terhadap kutipan yang ditampilkan. Yang keempat, diakhiri dengan nomor kutipan, serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Adapun nomor kutipan yang dicantumkan pada kutipan mempunyai fungsi sebagai catatan kaki yang menerangkan sumber kutipan berasal. Contoh kutipan tidak langsung yaitu seperti yang ada di gambar. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan sebagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi, dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambar dalam biografi. Contoh biografi singkat, seperti yang ada di gambar. Lanjutannya, bibliografi berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka.
Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Berikut adalah contoh bibliografi dari buku. Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai contoh kalimat. Perbedaan jam dan pukul sering dianggap sama. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut dengan durasi. Contohnya, pada jam 12 siang kita pulang dari sekolah. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh kalimatnya adalah jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 07.00. Soal yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan bunyi tersebut disebut dengan font atau fonem, yaitu bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Bahasa merupakan seperangkat bunyi. Bahasa adalah seperangkat bunyi bersistem yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Melalui sistem tersebut, bahasa dapat digunakan dan dipahami oleh sesama manusia. Pertanyaan yang keenam yaitu, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. 1. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Yang kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contohnya yaitu, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Kalimat tersebut salah. Pembenarannya yaitu, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Contoh soal berikutnya, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi tetapi, sangat pendiam ketika berada di rumah. Kata tersebut salah. Pembenarannya adalah, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Contoh selanjutnya, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Pembenarannya yaitu, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Contoh soal berikutnya, ini bukan milik saya, melainkan milik adik saya. Pembenarannya adalah, ini bukan milik saya, melainkan milik adik saya. Selanjutnya,
Aku membaca buku sedangkan ayahku membaca majalah. Pembenarannya yaitu, aku membaca buku, sedangkan ayahku membaca majalah. Selanjutnya, aku ingin membeli bakso, tetapi uangku tidak cukup. Pembenarannya yaitu, aku ingin membeli bakso, tetapi uangku tidak cukup. Soal yang ketujuh yaitu, apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik dua, hidup atau mati. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata hubung atau pemisah kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Yang kedelapan, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Karena kurang mengerti tata cara penulisan huruf miring, sehingga banyak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Huruf miring dipakai untuk menunjukkan istilah kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai untuk pengutipan judul buku, nama koran, atau media pers. Selain itu, huruf miring juga bisa digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu pada kalimat. Contohnya yaitu Titanic yang ditulis oleh James Cameron dan Harry Potter karya J.K. Rowling, salah satu film terlaris sepanjang masa. Pembenarannya yaitu Titanic huruf miring, James Cameron huruf miring, dan Harry Potter huruf miring. Yang kedua, film kartun Si Unyil dengan tokoh Pak Raden sangat populer di tahun 1980-an. Pembenarannya yaitu kata unyil ditulis huruf miring. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal biasanya dipengaruhi oleh kata baku dan tidak baku, adanya pengurangan kata, serta adanya penambahan kata. Contohnya yaitu, satu kesalahan penulisan huruf vokal, yaitu kata praktek, itu salah, dan pembenarannya yaitu praktik. Yang kedua, kesalahan penulisan huruf konsonan. Kata teknik itu salah, pembenarannya yaitu teknik. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.